sekali jemaat yang Tuhan Yesus kasihi pagi hari ini. Shalom, sekali shalom. Puji nama Tuhan di pagi hari ini. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang atas kasih dan anugerah penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita secara pribadi, bahkan dalam keluarga, dalam segala kesibukan kita dari hari ke hari, dari minggu, bulan, bahkan perjalanan kehidupan kita di tahun ini. Dari 1 Januari hingga saat ini kita sudah ada di bulan Desember, pada minggu 21 Desember tahun 2025, dan tinggal sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2025 dan kita akan masuk lagi nikmati tahun yang baru, yaitu tahun 2026. Bapak Ibu anak-anak Tuhan di minggu ini, Minggu 21 Desember 2025 di tahun ini Tuhan, Minggu Adventis yang terakhir. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang ada di tempat ini, kami mau sehat, kami mau klaim ibadah ini, dan kami mau bermohon padamu Tuhan, kiranya Engkau mau memutuskan pelayanan ini. Dari para pelayan sarana yang dipakai, kami semua yang sudah datang, Tuhan mau putuskan kami. Dan kelahiran atau kedatangan Kristus yang kedua kali, maka oleh sebab itu, tanpa melihat kiri dan kanan, tanpa melihat siapapun dia, inilah jumlah yang ditetapkan pada pagi hari ini. Dan ketika ada yang mengambil keputusan untuk bergabung atau beribadah seperti anak Dani, kami berterima kasih. Dani sudah datang beribadah dengan kami, dan kami akan melanjutkan ibadah ini tanpa mengukur jumlah dalam persekutuan. Tuhan Yesus memberkati. Kita lanjutkan ibadah ini. Yaitu Minggu Adventis yang keempat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari Minggu Adventis yang keempat atau yang terakhir ini, saya akan membagikan kebenaran firman Allah yang sudah saya catat dan saya pelajari dari kebenaran di Alkitab, yaitu dari Lukas pasal 1 ayat 35 sampai ayat 39 sampai dengan ayat yang ke-45. Lukas pasal 1 ayat 39 sampai dengan ayat yang
lahirnya anak yang dikandung oleh Maria. Lahirlah anak yang dikandung oleh Elizabeth. Tentang kesetia, kita harus khotbah tentang pergumulan, dan kita harus khotbah harus tetap percaya. Jadi dari bagian-bagian ini saya ingin untuk kita harus tetap percaya. Saya ambil poin harus tetap percaya. Kita harus tetap percaya apa yang dikatakan dari Tuhan itu tidak pernah tidak terlaksana, pasti akan terlaksana. Apa yang dibuatkan, pembuktiannya terjadi di mana? Yang direncanakan oleh Tuhan untuk ada penyelamatan ketika manusia jatuh di dalam dosa. Allah bertindak dengan membunuh domba, lalu mengangkat kulit domba itu, menyematkan menjadi pakaian untuk Kain dan Habel. Walaupun Kain dan Habel sudah berupaya untuk membawa dedaunan menjadi sahabatnya, tapi Tuhan tidak berkenan atas upaya manusia ini. Mengapa demikian? Karena Allah tahu kalau manusia itu mengambil tindakan itu, mereka sudah salah, baru mereka menutup dosa mereka dengan upaya mengambil gaul menyematkan pada tubuh mereka, dan terus mempertaruhkan seluruh ekspektasi hidup kita di tangan Tuhan. Maka saudara dan saya percaya berkat Allah akan saudara dan saya dapat. Tahun minggu terakhir dari atau minggu Adventis, minggu keempat dari masa raya Natal ini, ada banyak pergumulan yang belum terselesaikan, ada banyak pergumulan yang belum terlaksana. Tapi saudara, jangan kami mari putus asa. Kita tidak dapat berputus asa. Karena apa? Karena Allah Tuhan kita, Dia selalu menyediakan yang terbaik bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ini merupakan pengesahan dari prinsip pribadi Tuhan, karena firman Tuhan itu yang heran, yang maha kuasa, maha tahu, dan setia pada janjinya. Saya dulu di belakang ini, saya mau bilang, baca bilangan 23. Allah yang tidak pernah berubah, dulu kekal dan sepanjang masa. Itu Allah yang kita sembah. Dia bukan dari oknum manusia, Dia bukan dari kayu dan batu. Kayu bisa hangus dan hancur. Hangus ketika dimakan api, hancur ketika dimakan air. Tapi Allah kita, Allah yang tidak pernah hilang dan lenyap dalam segala zaman. Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membaliknya. Ayat 21. Tidak ada tepok kebijakan dalam Perjanjian Baru. Saya lupa kitabnya, tapi ada perkataan firman begini: libatkanlah Tuhan dalam segala perjalanan, libatkan dalam segala perencanaan, libatkan Tuhan dalam segala upaya. Karena apa yang dikatakan dari Tuhan pasti terlaksana. Kalau kau melibatkan Tuhan, kau mau bilang kepada Tuhan, saya mau melakukan komitmen tahun 2026, saya mau bikin ini, atau saya melakukan ini, atau saya mau bikin ini, pasti terlaksana. Kenapa? Karena Anda dan saya melibatkan Tuhan. Mari melibatkan Tuhan dalam setiap planning dan rencana. Mari melibatkan Tuhan dalam berbagai kesibukan. Introspeksi diri kita di minggu Adventis yang terakhir ini. Kita diminta untuk mengintrospeksi diri kita. Di 2000